Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang matematika. Nah, saat ini kita akan membahas topik di matematika yaitu tentang bilangan berpangkat. Tentu bilangan berpangkat ini bukan hal yang asing ya bagi kalian karena dulu sebelumnya pasti kelas 6 kalian sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Jadi di kelas 3 ini kita akan mengulang sedikit tentang bilangan berpangkat. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bilangan berpangkat, bilangan bulat. Sebelumnya, kita perlu tahu nih, apa sih pengertian bilangan berpangkat? Atau bilangan berpangkat itu kayak mana sih, Bu? Gitu ya. Nah, bilangan berpangkat itu gambarannya begini. Kalau ada dibilang A pangkat N, itu artinya A-nya dikalikan sebanyak N kali. Nah, jadi kalau A pangkat N berarti A kali A kali A kali A. Sebanyak berapa kali, Bu, dikalikan? Sebanyak N kali. Jadi sebanyak berapa kali? Tergantung seberapa banyak, seberapa besar si pangkat N ini, gitu ya. Ibu ulangi, berarti A pangkat N. Berarti A-nya dikalikan sebanyak N kali. Nah, jadi nih, kalau misalnya Ibu buat 5 pangkat 2, itu artinya gimana, Bu? Ya, artinya 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 5-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 biji 5-nya. Kenapa Bu Ibu tahu harus dikalikan sebanyak 2 kali? Karena yang diminta di sini pangkat 2. Gitu ya. Nah, kayaknya nggak susah lah. Berarti 5 kali 5 dapatnya 25. Gitulah gambarannya. Ya. Nah, jadi N di sini itu bilangan positif. Bilangan bulat positif. Jadi bisa aja N-nya di sini nanti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, A pangkat N itu, seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, A pangkat N itu adalah perkalian bilangan A sebanyak N faktor. Atau bahasa awamnya perkalian A sebanyak N kali, gitu ya. Nah, A ini, A yang di sini, nak, itu disebut juga sebagai bilangan pokok. Dan N di sini itu disebut sebagai pangkat. Atau bahasa matematika dari pangkat itu adalah eksponen. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukan hasil pemangkatan berikut. 2 pangkat 3. Kembali lagi ke definisi awal. 2 pangkat 3 artinya apa? 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jangan terbalik ya. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ada 3 biji nih, 2-nya ya. 1, 2, 3. Kenapa 3 biji, Bu? Karena pangkatnya 3. 2 kali 2, kita kerjakan dari yang paling kiri ya, pasti ya. 2 kali 2, 4. Dikalikan lagi dengan 2. 4 kali 2, kita dapat hasilnya adalah 8. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya, kita lihat soal selanjutnya. Minus 3 dipangkatkan dengan 3. Berarti artinya apa, Bu? Minus 3 dipangkatkan dengan 3. Perhatikan, dia pakai kurung. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 3. Nah, jadi jangan terjebak ya. Nanti kita akan lihat soal yang menjebak. Minus 3 dipangkatkan dengan 3. Berarti minus 3 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Nah, ini gimana Bu cara ngerjainnya? Ya kalikanlah satu-satu dari yang paling kiri. Ingat kalau mengalikan itu, kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif, negatif kali negatif, positif. Ya. Baru kalikan angkanya. 3 kali 3, 9. Berarti positif 9. Oke? Dikali dengan negatif 3. Ingat, sebelum kerjakan angkanya, kerjakan dulu tandanya. Positif kali negatif. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 9 kali 3, 27. Berarti hasilnya adalah negatif 27. Bu, panjang kali cara Ibu. Kami mau cara gampang lah, Bu. Karena udah kelas 9 gitu ya. Nah, cara gampangnya gimana? Nah, perhatikan cara gampangnya. Kamu ingat aja, kalau suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil,
maka hasilnya negatif. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan genap, maka hasilnya akan jadi positif. Ya. Nah, sekarang kamu lihat, minus 3 dipangkatkan 3. Berarti kan apapun yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan 3 toh. Nah, berarti negatifnya ikut dipangkat 3, 3-nya juga ikut dipangkat 3. Nah, ini Ibu pindahkan sini. Negatif 3, kalau pakai kurung, baru dipangkatkan. Artinya apa? Semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan. Ya. Nah, berarti kita pangkatkan satu-satu. Negatif pangkat 3. 3 itu ganjil. Ingat, negatif kalau pangkat ganjil, hasilnya adalah negatif. Oke? Nah, ini Ibu hapus. Negatif pangkat 3, hasilnya adalah negatif. Kita pangkatkan satu-satu lagi. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Berarti hasilnya adalah minus 27. Itulah cara cepatnya. Jadi nggak perlu dihitung satu-satu. Nah, ini akan berbeda dengan negatif 3. Negatif 3 pangkat 2. Berbeda dengan negatif 3 pangkat 2. Nah, jadi ini negatif 3 pangkat 2. Tapi kalau yang ini negatif 3 pangkat 2. Kalau ini gimana, Bu? Yang C ini kerjakannya. Kalian lihat, pangkat 2-nya ini nempel di siapa? Nempel di 3. Berarti yang dipangkatkan cuma si 3 aja. Negatifnya nggak ikut. Berarti negatifnya diapain, Bu? Ya udah, nggak diapa-apain. Tuliskan aja kembali negatif. Yang dipangkatkan siapa, Bu? Si 3 ini aja yang dipangkatkan. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti negatif 9. Paham ya? Bedakan kalau dia ada kurung seperti ini, berarti semua yang ada di dalam kurung ikut dipangkatkan. Tapi kalau dia nggak ada kurung seperti soal nomor C ini, kita lihat pangkatnya nempel di siapa, berarti itu aja lah yang dipangkatkan. Paham ya? Nah, soal berikutnya, minus 3 tambah 5 dipangkat 2 kan? Ya, minus 3 ditambah 5 pangkat 2. Nah, ini gimana, Bu, selesaikannya? Ingat, kalau mau selesaikan sesuatu itu kerjakan dulu dari dalam kurung. Ya, dulu di SMP udah pernah belajar, SMP 1. Nah, negatif 3 tambah 5 harus kita selesaikan dulu karena dia ada di dalam kurung. Negatif 3 tambah 5 itu kita tahu hasilnya adalah 2. Utangmu 3, kau bayar 5. Berarti punyamu sisa 2. Setelah kita selesaikan yang di dalam kurung, baru boleh kita pangkatkan. Berarti kita dapat hasilnya 2 pangkat 2. Ingat, 2 pangkat 2 artinya apa? 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 2, yaitu hasilnya 4. Paham? Ya. Nah, selanjutnya, tentukan nilai X. Di mana 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, ini artinya apa kalau 2 pangkat X sama dengan 16? Ini artinya 16 ini pun bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk 2 pangkat X. Ya, Ibu ulangi. Artinya kalau dia sama, ini artinya kalau dia sama gini, itu artinya 16 ini bisa diubah ke dalam bentuk 2 pangkat X. Sekarang kita harus tahu 16 itu 2 pangkat berapa ya? Nah, gimana caranya, Bu, tahu 16 itu 2 pangkat berapa? Kita cari. 16 kalau kita faktorisasi prima kan, itu kita tahu 16 dibagi 2 dapatnya 8. 8 kalau kita bagi 2 dapatnya adalah 4. Ya kan? Ini pelajaran SD dulu. Dan 4 kalau kita bagi 2 dapatnya adalah 2. Berarti faktorisasi primanya yang mana, Bu? Ini. 2, 2, 2, 2. Berarti ada 4 kali 2-nya. Artinya 16 ini itu sama dengan 2 pangkat 4. Ibu kira ini nggak susah ya? Nah, 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Berarti angka 16 yang ada di sini, itu sama dengan 2 pangkat 4. Boleh berarti Ibu ganti jadi 16 itu 2 pangkat 4. Nah, berarti di sini kita udah dapat 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Nah, soal selanjutnya. A ditambah 3 pangkat 2 itu hasilnya 25.
Nah, ini artinya apa? Artinya 25 yang di sebelah kanan ini bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk seperti ini juga. Bentuk kayak mana, Bu? Maksudnya ada pangkat 2-nya gitu ya. Berarti 25 yang di sebelah kanan ini bisa kita ganti ke dalam bentuk bilangan yang ada pangkat 2-nya. Nah, jadi kita harus tahu 25 itu berapa pangkat 2. Nah, kita tahu bersama 25 itu adalah 5 kali 5. Atau alias 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti 25 yang di sini boleh dong diganti tulisannya jadi 5 pangkat 2. Oh, kalau gitu udah sama dong, Bu, bentuknya. Di sini ada pangkat 2. Di sini juga ada pangkat 2. Berarti udah mirip ya bentuknya ya. Oh, karena udah mirip, yang sama boleh kita coret ya. Nanti di SMA kalian akan belajar kenapa boleh dicoret. Tapi karena kita masih di SMP, jadi kita simpelnya aja. Boleh kita coret. Atau kalau bahasa matematikanya itu kita akarkan kanan dan kiri. Nah, jadi kita coret, dapatlah A tambah 3 sama dengan 5. A tambah 3 sama dengan 5. Kita mau cari nilai A ya di sini ya. Berarti positif 3 usilot sama dengan. Jadi negatif, berarti A sama dengan 5 kurang 3. Dapatlah hasilnya adalah 2. Nah, Ibu rasa ini nggak sulit ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas, ini masih gampang banget, bilangan berpangkat 0. Nah, ada sifat dari bilangan berpangkat yang perlu kamu ketahui, ya, yaitu suatu bilangan, berapapun bilangannya, kalau di pangkat 0, hasilnya 1. Ya, jadi kalau 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Ya, nah, kalau misalnya 100 pangkat 0, hasilnya juga 1. Ya, jadi berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0, mau 1 juta pun bilangannya. Misalnya nih, 1 juta dipangkatkan dengan 0. Hasilnya tetap 1. Gitu ya. Jadi mau 1 triliun pun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Itu harus kalian ingat. Nah, tapi kalau 0 dipangkatkan 0 itu tidak terdefinisi. Ya. Nah, jadi Ibu ulangi. Kalau suatu bilangan mau berapa besar pun angkanya, kalau dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. 1 triliun, 5 triliun, 1 juta, 500.000. Dipangkatkan kalau dengan 0, hasilnya akan 1. Tapi kalau 0 dipangkatkan 0, itu dia tidak terdefinisi. Oke. Nah, selanjutnya bahas tentang bilangan berpangkat negatif. Jadi tadi sebelumnya kita bahas bilangan berpangkat, bilangan bulat, positif, baru kita ada bahas bilangan berpangkat 0, dan sekarang kita akan bahas tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif itu bentuknya gimana, Bu? Nah, bilangan berpangkat negatif itu bentukannya A pangkat minus N, atau A pangkat negatif N. Nah, jadi tadi itu kan kita pangkatnya itu positif atau pangkatnya itu 0 gitu ya. Sekarang akan kita bahas gimana kalau pangkatnya itu negatif. Nah, jadi kalau dia pangkatnya negatif, kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat positif. Caranya gimana? Kita balik ya. Jadi A pangkat minus N itu akan sama dengan balik dia. Awalnya dia di atas, sekarang dia jadi penyebut. Sekarang dia jadi di bawah. Nih, A pangkat N-nya jadi di bawah. Kita balik supaya pangkatnya jadi positif menjadi A, 1 per A pangkat N. Gitu ya. Balik maksudnya gimana, Bu? Nah, coba kalian perhatikan penjelasan Ibu ini. Kalian pasti ingat dulu di SD kalian pernah belajar 5 itu sama dengan 5 per 1. 100 itu sama dengan 100 per 1. Kalau misalnya jeruk itu sama dengan apa? Jeruk per 1. Nah, jadi apapun yang dibagi 1 akan kembali ke dirinya sendiri. Paham ya? 5 itu sama dengan 5 per 1. 100 sama dengan 100 per 1. Apel sama dengan apel per 1. Berarti kalau misalnya Ibu buat A pangkat minus N, itu sama dengan apa? Ya sama dengan A pangkat minus N per 1. Nah, tadi kita bilang kita mau ubah pangkat negatif itu menjadi kebalikannya. Kebalikan dari negatif apa? Positif. Ya, kita mau ubah negatif menjadi positif. Kita mau buat dia jadi kebalikan. Kebalikan dari negatif adalah positif. Nah, posisinya pun kita balikkan dia.
Gitu ya. Nah, jadi dari A pangkat minus N per 1, supaya jadi kebalikannya, negatif, supaya jadi positif, maka posisinya pun kita balikkan. Berarti jadi 1 per A pangkat N. Nah, perhatikan, posisinya dibalik. Awalnya A pangkat minus N di atas, sekarang A pangkat N-nya jadi di bawah. Kalau kamu udah balik, tandanya pun dibalik. Dari negatif jadi positif. Sehingga di sini bisa jadi A pangkat N. Makanya, kenapa dibilang A pangkat N sama dengan 1 per, A pangkat minus N. Kenapa bisa dibilang jadi 1 per A pangkat N? Gitu ya, karena dia dibalik. Nah, itu berlaku juga untuk kebalikannya ya nak ya. Jadi kalau A pangkat N itu akan sama dengan 1 per A pangkat minus N. Nah, jadi kalau kamu balik posisinya, dia akan jadi kebalikannya. Perhatikan di sini ya. Ini Ibu hapus dulu biar nggak payah lihatnya. Nah, ini Ibu hapus dulu. Perhatikan ke layar kalian. Jadi, A pangkat minus N, kalau kamu balik, ini jadi 1 per, kalau kamu balik, maka tandanya juga akan terbalik. Jadi negatif, jadi positif. Berarti A pangkat minus N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, tapi kalau A pangkat N, kamu balik dia, awalnya ini di atas nih, kamu balik dia jadi di bawah, maka tandanya pun berubah. A pangkat N, N-nya di sini positif ya, karena nggak ada tanda negatif. Kalau kamu balik posisinya dia jadi di bawah, maka tandanya juga dibalik. Dari awalnya di sini positif, kalau kamu balik, pangkatnya jadi negatif. Jadi dia berlaku kebalikan. Paham ya? Nah, kita selesaikan soal kita. Ini tadi udah Ibu jelaskan. Kita perhatikan ke soal kita. 5 pangkat minus 2. Nah, kalau gini gimana, Bu? Ya, kamu ubah dulu lah ke pangkat positif. Biar kamu gampang kerjainnya. Ya, 5 pangkat minus 2. 5 pangkat minus 2. Oh, ini kan berarti sama aja, Bu. Cara panjangnya ya. Sama aja, Bu, dengan 5 pangkat minus 2 per 1. Kalau kamu mau ubah pangkatnya ini jadi kebalikannya, atau kamu mau ubah pangkatnya ini jadi positif, nah gimana caranya? Kamu balik aja. Atas ke bawah, bawah ke atas. Berarti jadi 1 per 5 pangkat berapa? Awalnya pangkat negatif. Kebalikan dari negatif, positif. Berarti 1 per 5 pangkat 2. Paham ya? 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Berarti 1 per 25. Oke, paham ya? Nah, kalau begitu kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua ya. 100 dikali 2 pangkat minus 2. Oh, 100-nya nggak ada masalah sih, Bu. Nggak ada apa-apa sih yang perlu diubah-ubah. Sekarang ada yang perlu diubah nih, yaitu 2 pangkat minus 2. Ibu bilang apa? Ubah dulu ke pangkat positif, biar gampang ngerjainnya. Ya udah, kita ubah. 100-nya nggak diapa-apain, jadi kita tulis kembali 100 dikali 2 pangkat minus 2. Nah, 2 pangkat minus 2 itu sama dengan apa? Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ingat, kalau kamu udah balik dia posisinya, negatifnya hilang. Jadi pangkatnya jadi positif. Jadi 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Berarti 1 per 2 kali 2. Itu berarti 1 per 4. Maka kita kalikan 100 dikali 1 per 4. Itu berapa hasilnya? 100 itu kan sama dengan 100 per 1 kali 1 per 4. Ya udah, atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 100 kali 1, 100. 1 kali 4, 4. Berarti dapatnya adalah 100 per 4. Tentu kalian tahu 100 per 4 itu hasilnya adalah 25. Nah, jadi sampai di sini dulu pengenalan kita tentang bilangan berpangkat. Ya. Nah, jadi kalau ada yang kurang mengerti, bisa kita diskusikan. Kamu boleh chat Ibu soal yang kamu kurang paham, bagian yang kamu kurang paham, biar kita bisa bahas lagi minggu depan. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.